Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimawanti Fauzia, NRP 57 dari kelas 2D3 ITP dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita bertemu di database lanjut, pelajaran database lanjut di praktikum yang pertama dengan dosen pembimbing saya yaitu Rengga Asmara, Eskom, OCA. Pada praktikum pertama kali ini kita akan membahas mengenai materi pemrograman dengan PLSQL. Apa itu? Kita mulai saja. Pokok bahasan. Di sini ada pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, deklarasi variabel. Yang ketiga, pemrograman dengan PLSQL. Pendahuluan. Apa itu PLSQL? Jadi PLSQL itu adalah singkatan dari Programming Language SQL, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan oleh Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structure Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Apa itu PLSQL? Jadi masih tetap di bab apa itu PLSQL. Keuntungan menggunakan PLSQL adalah yang pertama, terintegrasi. Karena kita memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tools. Yang kedua, pengembangan program yang bersifat modular. Jadi program ini dapat dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu, sehingga mudah untuk di-maintain dan dimodifikasi. Dan yang ketiga adalah portable. Program yang ditulis dalam PLSQL dapat dipindah atau dimigrasikan ke lingkungan atau sistem operasi dan platform yang berbeda. Jadi itu adalah keuntungan dari PLSQL, pemrograman dalam database Oracle. Lalu dalam PLSQL sendiri itu ada deklarasi variabel. Seperti apa? Jadi kan PLSQL merupakan block structure language. Dalam arti program yang ditulis dengan PLSQL dapat dibagi ke dalam blok-blok logika. Nah, blok-blok dalam PLSQL itu terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi. Dalam programming tentu kita akan mendeklarasikan suatu variabel terlebih dahulu yang akan kita gunakan dalam program kita. Kedua, bagian yang dapat dijalankan atau executable. Dan yang ketiga, bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Tipe-tipe blok. Anonymous. Ini adalah blok yang anonymous di mana kita hanya ada declare, begin, statement, exception, dan ending. Ini untuk declare dan exception adalah opsional. Yang kedua, procedure. Procedure name is begin. Prosedur ini, kemudian statement, dan exception, kemudian end. Dan yang terakhir adalah function. Function adalah function name. Kemudian kita mengembalikan data type, return data type is, kemudian baru kita melakukan begin statement, kemudian return value dari function tersebut, exception, kemudian end. Penggunaan variabel. Jadi penggunaan variabel itu apa aja sebenarnya? Jadi variabel digunakan untuk menyimpan data sementara. Yang pertama, yang kedua, manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam variabel tersebut. Ketiga, variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi yang sudah disimpan dalam database Oracle. Yang keempat, dia reusability, jadi bisa digunakan lagi dan oleh semua. Kemudian selanjutnya, variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain dan memudahkan maintenance. Pada penggunaan %type dan %row type, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. Jadi ketika kita mendeklarasikan variabel, kemudian kita tambahkan %type dan row type, maka variabel tersebut dibuat berdasarkan definisi dari kolom database tertentu. Penanganan atau penggunaan variabel PLSQL. Deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan, executable. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output.
Jadi di sini ada tipe-tipe variabelnya, ada apa aja? Ada scalar dan composite, reference, dan LOB atau large object. Ini contoh-contohnya tipe data dalam PLSQL. Hampir sama dengan yang ada pada program yang biasa. Ada boolean. Boolean ini bernilai true or false. Ini adalah defaultnya berarti ya. Defaultnya adalah true. Date, BLOB adalah binary, itu adalah foto. Long, data percakapan. Number, B-file, data film, dan varchar 2. Ada juga char sini. Kita akan mencoba mencontohkan bagaimana sih mendeklarasikan variabel. Ya, ada identifier, kemudian constant, data type yang boleh diisi dengan not null, artinya tidak boleh null. Kemudian default action. Ini adalah contohnya. Kita mendeklarasikan v higher date, v depth null dengan tipe number panjangnya 2 dan tidak boleh not null yang kita isi 10. Kemudian v location Atlanta, dia punya varchar 2. C-com merupakan constant number dengan 1400 nilainya. Inisialisasi variabel dan keyword. Identifier itu sama dengan expression. Contoh inisialisasi variabel. V higher date sama dengan tanggal ya, seperti ini. V higher date default, ini adalah default jika default ini artinya adalah nilai awal, bisa berubah. V city varchar 2 panjang 30, not null, yang inisialisasi pertama adalah Oxford. Tipe data scalar, ini adalah salah satu jenis variabel. Variabel yang memiliki tipe data scalar memiliki nilai tunggal. Tipe data yang termasuk scalar yaitu number, karakter, date, dan boolean. Contoh deklarasinya adalah seperti ini. Sama, vjob dengan tipe varchar 2, panjang 9, vcount, binary integer 0, number, date, constant number, dan boolean not null nilai true. Kemudian yang kedua adalah tipe data komposit dan LOB. Yang pertama, tipe data komposit memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data komposit dikenal dengan istilah collection, terdiri dari tabel, record, nested tabel, and VArray. Jadi itu adalah merupakan tipe data komposit yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian, sedangkan tipe data LOB, large object, dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misalnya teks, grafik, image, video, dan suara. Ini adalah penggunaan dari LOB. LOB juga mensupport random access terhadap data. Yang termasuk tipe data LOB itu ada CLOB, BLOB, binary kalau salah, binary juga ini, and CLOB. Kemudian ada variable bind. Apa sih variable bind? Jadi bind variable merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Kata tandai. Jadi variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Jadi variabel bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Jadi deklarasi variabel adalah variabel, nama variabel, tipe data. Untuk melakukan referensi terhadap bind variabel digunakan tanda titik 2. Jadi untuk memanggil lagi bind variabel kita gunakan titik 2. Ini ya contohnya. Kita membuat variabel gCelery dengan tipe number. Kemudian ini adalah begin. Untuk mereference kita gunakan titik 2. Untuk memanggil variabel bind gCelery tadi. Yang kemudian kita print. Lalu contoh yang kedua ini menggunakan bahan gmonlisal dengan tipe number. Kita define annual salnya 50.000. Set var VL. Declare. Kemudian begin, kita memanggil by number. Kemudian kita juga dapat memasukkan operasi matematika, di mana
nilai dari variabel Gmon-Lisan ini bernilai Visal dibagi dengan 12. Seperti itu. Jadi misalnya Gmon-Lisan ini bisa kita gunakan dalam banyak blok-blok seperti itu. Next. Kemudian ada DBMS output put line. When variabel setelah ditambahkan print juga dapat ditampilkan dalam blok PLSQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan Oracle, yaitu DBMS output put line. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus di set on. Kita lihat. Kita lihat di sini kita define P annual salnya sama 50.000. Kita declare Visal sama dengan nilai P annual sal substitute variable. Kemudian bikin Visal sama dengan Visal per 12 DBMS output put line. Nah, di sini kita menggunakan DBMS output put line yang dimana kita sudah men-set on. Di sini kita langsung mengubah istilahnya masukkan ini ke dalam DBMS output put line dengan cara menambahkan tuchar, karena DBMS output put line ini bernilai istilahnya dapat mencetak char, sedangkan Visal ini adalah number, maka kita harus mengubahnya menjadi char terlebih dahulu dengan fungsi tuchar. Baik, kita setelah pokok bahasan yang pertama, deklarasi variabel, lebih baik kita mengerjakan latihan soal untuk lebih paham. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut, mana yang legal dan mana yang legal. Ini untuk yang A. Untuk yang A, declare PID number 4. Apakah legal? Ya, legal. Kemudian declare seperti ini Vx, Vy, Vz, varchar 2, 10. Ini adalah ilegal. Kenapa? Seperti yang telah saya tandai merah ini, kita tidak dapat langsung begitu saja melakukan koma, dan kemudian disamakan oleh tipe datanya apa. Kita harus mendeklarasikannya satu persatu. Kemudian yang C, not null. Apakah legal? Tidak, ternyata tidak. Karena date itu tidak bisa langsung dimasukkan not null seperti ini. Seperti itu. Kemudian declare V in stock boolean sama dengan 1. Apakah ilegal? Tidak. Karena satu ini tipe boolean hanya dapat diisi oleh true, all, or false. True or false. Seperti itu. Next, nomor 2. Pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. Untuk yang A, seperti ini, ilegal. Dan ini bertipe sysdate. Kemudian B, vSender user to chart ini juga tidak legal ya. Karena ini tidak bisa langsung digabungkan. Kemudian vsum, nilai dolar ini tidak bisa langsung dijumlahkan. Ini harus bertipe number, dan ini juga ada koma, di mana koma itu tidak ada. Kita menggunakan desimal hanya jika itu adalah titik. Dan v flag true. Ini legal, maaf mas saya, ini legal. Ini ilegal,
ini legal, mas saya. Ini ilegal karena kita ini tanda ini dan koma ini. Kemudian ini ilegal. Ini juga legal ternyata. Kita bisa menggunakannya. Kemudian ini juga legal. Ini adalah tipenya number. Ini boolean. Kemudian ini sama dengan 0. Kita bisa langsung masukkan seperti ini. Jadi ada dua yang legal seperti itu. 3. Buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Yang cara pertama mengubah variabel dan perintah print. Untuk menampilkannya, cara kedua menggunakan DBS output line. Seperti ini jawabannya. Kita set server put on. Karena ini akan berhubungan dengan DBMS output put line. Lalu kita langsung masukkan. Ini adalah cara yang pertama. Kita langsung inisialisasikan I love Oracle. Ini. Atau kita dapat juga inisialisasi dengan bind seperti perintahnya dengan cara inisialisasi var, kemudian kita declare dalam executable-nya sama dengan I love Oracle, kemudian kita print, lakukan print saja seperti itu. Yang keempat, buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel feature 42 adalah sebuah angka, v6. Dua karakter pertama dari variabel feature yaitu 42. Set server output on, declare feature adalah bernilai feature 2, v6 bernilai number. Kita bikin feature, bisa langsung kita masukkan. 42 adalah sebuah angka, langsung ya karena feature 2. Dan v6 karena tipe number, kita harus menampilkannya dengan fungsi to number seperti itu, dan DBMS output put line, feature, dan v6. Kita tiba di pokok bahasan yang ketiga maksud saya, pemrograman dengan PLSQL. Jadi di sini ada sintak PLSQL apa aja. Baris-baris statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: delimiter, simple dan compound symbol, identifier termasuk reserved words, literal, dan komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSQL meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Identifier. Aturan penamaan identifier yang pertama, maksimal 30 karakter. Yang kedua, harus dimulai dengan karakter alfabet. Yang ketiga, dapat terdiri angka, simbol dolar, underscores, dan tanda bilangan atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Bukan merupakan reserved word. Word. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contohnya penggunaan literal. V-name, Daisy Ramania Syarif. Siapa ini? Anda tahu. Kemudian yang kedua, numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Jadi tanda ini digunakan untuk menjalankan PLSQL atau istilahnya run dan compile. 3. Komentar. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali atau komen ya. Sedangkan komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris menggunakan simbol slash bintang dan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Ini bukan love. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL. Sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PLSQL adalah fungsi decode,
Fungsi grup seperti AVG, min, max, count, sum. Contoh fungsi SQL dalam PLSQL. vMailing address, vName, char 10, vAddress, char 10, vZip, vEname, lower, vEname. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data ada toChar, toDate, dan toNumber. Ini contoh konversi tipe datanya. Declare vDate, date. Jadi kita ingin mengkonversi ini data ini menjadi formatnya seperti ini. Jadi misal kita ingin misal day atau month yang lengkap, maka ini akan berubah menjadi January seperti itu. Selanjutnya adalah blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan begin dan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok yang terletak di dalam blok. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Ini contoh ruang lingkup variabel dalam nested block. Jadi ini di sini ada blok yang pertama, scope of Y, kemudian di sini adalah blok yang luarnya, scope of X. Penentuan ruang lingkup dengan tanda lebih besar dan lebih kecil ini. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda ini untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel ini. Contohnya, jadi ketika ini dideklarasikan sebagai outer, maka kita dapat memanggil fungsi, maksud saya memanggil blok dia dengan memanggil nama dari inisialisasinya, ruang lingkupnya. Seperti itu. Kemudian operator dalam PLSQL. Jadi ada banyak macam-macam operator dalam PLSQL, ada logika, aritmatika, concatenation atau penyambungan, parenthesis, kurung buka tutup, untuk mengatur urutan dari suatu operasi, dan eksponensial. Ini tanda bintang. Contoh penggunaan operator dalam PLSQL. Menaikkan nilai counter. vCount sama dengan vCount plus 1. Ini kita gunakan plus ya. Kemudian untuk mencari nilai boolean, v equal sama dengan vn1 sama dengan vn2. Jadi apakah ini bernilai apa, kemudian kita bandingkan dengan ini. Melakukan validasi apakah variabel nomor employee vm0 memiliki suatu nilai. Kita juga bisa menggunakan fungsi ini is not null untuk mencari apakah. Soal nomor 1. Perhatikan kode PLSQL berikut. Declare vWeight number sama dengan 600 dan vMessage sama dengan ini. Ini merupakan default jika kita tidak lagi mendefinisikan dari variabel ini dalam executable. Kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. A vWeight pada posisi 1. A vWeight pada posisi 1. Kita lihat posisi pertama adalah ini. Namun, karena kita sudah deklarasikan lagi, maka vWeight-nya akan bernilai 1 dengan tipe number. Jadi jawabannya yang benar adalah 1 dengan tipe number. Kemudian B, vNewClone pada posisi 1. vNewClone pada posisi 1 adalah ini satu-satunya. Maka ia akan berisi Europe dengan tipe varchar 2. Europe dengan tipe varchar 2. Kemudian yang C. Yang C vWeight pada posisi 2. Karena ini tadi posisi pertama adalah 1, maka vWeight pada posisi 2, kita lihat vWeight yang pertama bernilai 1, ditambah 1, maka akan menghasilkan nilai 2 dengan tipenya tetap number. Kemudian vMessage pada posisi 2. vMessage pada posisi 2, kita lihat vMessage ini adalah yang pertama, kemudian ini adalah yang kedua. Maka karena ini adalah concat, menggabungkan, jadi vMessage pertama adalah Europe,
Kemudian kita gabungkan dengan is in stock, maka akan menghasilkan Europe is in stock. Produk maaf saya produk 11.001 is in stock. V-message yang pertama plus V-message yang kedua. Kemudian yang E, venue clone, akan menghasilkan Western Europe dengan tipe VARCHA 2. Jadi ini tadi yang pertama Europe, kemudian di yang kedua akan di-concat, dihubungkan dengan Western depannya, maka akan menghasilkan Western Europe dengan tipe VARCHA 2. Next, pertanyaan selanjutnya. Buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Gunakan perintah define, kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel. Buat programnya. Oke, kita langsung saja demonstrasikan di ISQL Plus. Define var1 sama dengan 500, kemudian define var2 sama dengan 5 variabel. Kita akan membuat bind variabel, kita deklarasikan dengan tipe number, kemudian declare, kita masuk ke dalam executable-nya. var1 adalah number, var2 juga number. Begin, kita langsung karena bind variabel, kita tambahkan titik 2 di depannya, sama dengan var1 dibagi var2. And kalau kita cetak V hasilnya. Execute. Oh iya, maaf. Ini tidak ada karena kita harus mendefinisikan lagi di declare. Kita bisa menambahnya menjadi sebuah inputan karena ini adalah nilai default dan tidak akan ditampilkan. Seperti ini contohnya. Inputan 1 dan inputan 2. Kita execute. Masukkan inputan 1 hasilnya 100. Kemudian inputan 2-nya kurang dan inputan 1 100, kemudian inputan 2 maka hasilnya harusnya 50 ya 50. Jadi seperti itu. Ini adalah akhir dari pertemuan pertama kita, praktikum pertama kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.